Saya sapa semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan surga kasih. Dan kami ucapkan selamat datang buat tamu kami yang dari jauh. Pengkhotbah kita dari Lauser surga kasih. Ya, semalam sampainya tibanya di Medan yang melayani kita firman Tuhan pada saat hari ini. Selamat datang Pak Sumora. Ya, selamat beribadah. Dan buat jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Ada amin? Iya. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Amin. Haleluya. Mari surga kasih kita bawa hati yang rindu, hati yang lapar dan haus kepada Tuhan. Untuk kita boleh disegarkan, dikuatkan, diberkati dengan luar biasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang mahal. Mari katakan kembali, ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap bergoyang untuk Tuhan? Amin. Oke, saya mau lihat ya dari depan ini ya. Ayo, saya ajak kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Mari bergoyang untuk Tuhan. Mari menari untuk Tuhan. Haleluya. Mari bergoyang untuk Tuhan. Mari menari.
kita goyang lagi. Oke. Saya percaya udah sembuh semua penyakitnya karena goyang enconya udah sembuh. In the stillness, you are near, whispering loud, casting out fear, calling the dry bones, breathing again. Hope is alive where your spirit reigns. Rest upon heart left with people. The ground will sound where the songs will roll. Awake my soul, sing His praise.
biasa. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita naikkan pujian penyembahan kita berkata, Yesusku penyelamatku. Haleluya. Mari saudara kekasih, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau sangat luar biasa bagi hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan pada saat ini. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hati kami Tuhan. Siapapun kami yang ada di tempat ini, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan sebentar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang terikat Tuhan lepaskan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan kepada kita semua tempat ini, pertama-tama saya berterima kasih buat Bapak Gembala kita di tempat ini, sekaligus Bapak Ketua Umum kita, saudara ya, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, saudara. Tidak ada karena kebetulan. Saya pun terkejut, saudara ya, ketika dengar ya berita bahwa saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, kehebatan, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, yang kedua, terima kasih juga kepada jemaat di tempat ini yang telah bisa hadir untuk beribadah di tempat ini. Amin, saudara. Juga kepada Bapak Wakil Gembala ya, Pak Pendeta Paulus yang tempat ini. Ya, terima kasih buat semuanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau memperkenalkan diri, mana tahu belum kenal. Ya, sebagian mungkin sudah kenal ya, tapi sebagian lagi belum kenal. Ya, nama saya Pendeta Poltak Parulian Situmorang. Ya, dari Gunung Lauser, saudara ya. Jadi kalau saya mudah dikenal di Gunung Lauser. Kenapa saya katakan mudah dikenal? Karena saya lah marga Situmorang di situ yang ompong. Selainnya masih rapi giginya, saudara. Jadi sangat mudah mencari saya di Gunung Lauser, saudara ya. Di mana Pak Pendeta Situmorang yang ompong? Udah cepat ditunjukkan, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saya juga orang tua dari Samuel dan juga Grace. Ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Tepuk tangan dulu, haleluya. Iya, jadi saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan saudara di tempat ini, saudara. Ya, entah kenapa pujian tadi yang terakhir itu yang bergoyang tadi pas sekali cocok dengan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Ya, ada di sini yang sakit, saudara? Ada yang sakit, di tangan dulu. Sakit fisik nggak ada? Nggak ada ya, sehat-sehat semua ya. Ada di sini punya masalah? Semua punya masalah? Coba cuci tangan, biar saya lihat dulu siapa di sini punya masalah. Anak muda, Yud punya masalah? Banyak kali pun ya. Haleluya.
Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya mau bertanya sama Pak Gembala dulu. Ya, berapa jam Pak saya bicara Pak? 3 jam. Haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan nggak sampai 3 jam. Amin saudara. Bila Roh Kudus yang mengalir di tempat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita buka dulu firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan saudaraku yang tertulis di dalam Yesaya ya, kitab Yesaya 38. Ya. Saya kasih tema untuk kita semua, di balik masalah ada berkat Tuhan. Amin. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Saya ulangi. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat 5 saja kita baca untuk menghemat waktu saudara, ya. Ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku udah sampai situ aja lewat. Sorry. Ya, sorry. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baru baca firman Tuhan tadi yang mengatakan, saudaraku, di situ jelas bahwa ada yang namanya seseorang, siapa namanya saudara yang sakit itu? Hizkia. Iya. Jadi Hizkia ini mengalami masalah yang sangat berat. Kenapa saya bilang sangat berat? Ya, karena dia itu sudah diponis, ya, diponis dokter lah kalau kita bilang dari medis saudara ya, nggak sembuh lagi katanya saudara. Berarti udah parah itu saudara. Saya mau tanya bagi kita semua, siapa di sini yang sudah pernah diponis dokter? Nggak sembuh lagi kau katanya? Ada? Belum ada? Berarti belum seberapa yang dialami oleh si Hizkia. Katakan belum seberapa yang saya alami. Ya, Hizkia mengalami hal yang luar biasa, penderitaannya. Langsung diponis dia. Nabi Yesaya, di kitab Yesaya itu saudaraku, ya dia mengalami hal-hal yang luar biasa penderitaannya, yaitu penyakit yang sangat luar biasa, hampir mati. Kalau dikatakan hampir mati berarti ya napasnya itu udah di mana itu saudaraku? Ya udah koma. Tetapi mendengar berita itu saudaraku, Hizkia nggak stres. Walaupun dibilang sampai ke pesan terakhir kepada keluargamu, engkau nggak sembuh lagi. Hizkia nggak stres, nggak putus asa, nggak kecewa, ya nggak merajut. Justru Hizkia itu mendengar perkataan itu, berita itu, dia datang memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa. Saya teringat saudaraku kepada istri Ibu Gembala Gunung Leuser, sudah pernah diponis dokter. Ya, pendarahan kanker rahim, kanker apa? Ya. Iya. Kanker rahim. Diponis dokter saudaraku. Pak dokter bilang, pas itu orang, ini istrimu jangan kau tahan-tahan. Kasihan dia. Pendarahan terus, itu saudaraku, selama itu terus pendarahan. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, ya pendarahan selama 1 tahun. Ya.
Jadi dokter bilang, kalau masalah medis aku lebih tahu dari kau katanya. Itu juga saudara ya. Ya nggak tahu, kurang tahu kalau masalah medis. Secara rohani aku atasanmu, aku bapak rohanimu. Jadi jangan kau lawan. Jadi pas ada waktu itu pas Tembaru, tanggal 1 dia ngomong, tanggal 2 kita harus berangkat ke Medan, harus diangkat rahimnya kata saudara. Saya bilang sama dokter itu, saudaraku, saya tidak mau. Kenapa? Jangan kau melawan. Gak kasihan kau dengan istrimu itu pendarahan terus. Kasihan Pak. Ya harus kita ke Medan, harus dioperasi, angkat rahimnya katanya. Oh gak mau bilang. Kenapa gak mau? Di Alkitab ada wanita pendarahan 12 tahun. Ini masih 1 tahun istriku mau diangkat rahim, enggak mau, aku bilang. Dia masih mau kemana? Ya saya percaya, saya beriman istriku sembuh tanpa operasi. Kau udah jugul kau kata saudaraku. Tahu saudara apa arti jugul? Bandel kali kau katanya. Ya saya enggak mau, aku bilang. Pokoknya saya beriman, saya percaya istriku sembuh tanpa operasi. Ya puji Tuhan saudaraku, masih hidup sampai sekarang tanpa operasi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya, sembuh tanpa operasi. Ya, walaupun dibilang dokter harus kita bawa ke Medan, tidak boleh tidak. Kalau masalah ini Pak, maaf, saya nggak mau. Belum seberapa yang dalami istriku daripada dibanding yang dalam kita seorang wanita pendarahan 12 tahun dapat sembuhkan Tuhan. Dia berkata, asalku sama jubahmu, aku sudah. Artinya saudaraku, saya punya iman. Amin saudara. Hizkia punya iman, Hizkia punya pengharapan. Walaupun mendengar berita itu sampai ke pesan terakhir, dia tidak goyah imannya. Dia datang sama Tuhan, dia menangis. Dan dia katakan, Tuhan, tidakkah kau lihat selama hidupku yang saya berbuat setia dan berbuat baik di matamu, kata saudara ya. Rupanya Hizkia itu orangnya setia saudara. Amin. Hizkia itu suka berbuat baik di mata Tuhan. Coba saya mau tanya dulu jemaat di tempat ini, semua udah setia ini? Udah setia? Udah termasuk setia? Udah setia sama pasangannya? Setia dalam segala hal, amin. Ya. Rupanya Hizkia itu saudaraku, dia berani berkata, Tuhan, aku selama hidupku suka berbuat baik di matamu. Rupanya saudaraku, kalau suka kita berbuat baik di mata Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan dengar doa kita, ditambah dengan kita setia. Amin. Iya. Beda berbuat baik di mata manusia, beda berbuat baik di mata Tuhan. Bedanya di mana saudara? Kalau berbuat baik di mata manusia, contoh anakku Samuel, dia traktirnya lah si Bintang makan bakso. Ya, berkali-kali traktirnya dia makan bakso. Apa kata si Bintang kira-kira saudaraku sama Samuel? Baik kali kau bah Samuel, berkali-kali kau traktir saya makan bakso katanya. Tetapi uang itu dicuri uang si Mikael. Ya, untuk bayar bakso, uang si Mikael yang dicuri Samuel untuk mentraktir si Bintang makan bakso. Masih di sini ya mereka yang saya sebut tadi. Ya. Di mata manusia Samuel itu baik, mantap, bujur katanya ya. Ya. Tetapi di mata Tuhan jahat. Kenapa jahat? Dia mencuri. Hati-hati kalau ada yang mencuri di sini ya, mencuri punya kawannya, ditraktir kawannya. Ya. Pura-pura baik kan? Padahal di mata Tuhan jahat, nggak boleh. Hizkia betul, dia mengakui dengan tegas bahwa perbuatan yang baik di mata Tuhan itu mengagumi Tuhan.
Sehingga Tuhan bilang sama hamba Tuhan Nabi saya Amos itu saudara sampaikanlah, katakanlah kepada Hizkia, telah kudengar doamu. Amin. Iya. Berkali-kali saudaraku saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa ketika disertai dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh saudara. Kalau kita di gunung sana saudaraku bisa dikatakan saudara pengalaman saya di pelayanan banyak didoakan sembuh. Tetapi ketika sudah sembuh banyak yang menghilang. Semoga di tempat ini ketika terjadi mujizat jangan banyak yang menghilang. Amin. Arti menghilang itu nggak tahu bersyukur. Haleluya. Bahkan bukan hanya penyakitnya yang disembuhkan, bahwa Tuhan memperpanjang umurnya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Bayangkan Bapak Ibu, dari divonis nggak hidup lagi, Tuhan tambahkan lagi mujizat yang luar biasa, yaitu 15 tahun lagi. Bayangkan saudara, yang sudah koma, yang sudah gini di rumah sakit, jadi hidup lama dia saudara. Itulah karena anugerah yang luar biasa yang diterima sedikit daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya saudaraku penyakit gula. Penyakit gula jantung, lambung. Saya bergumul, Tuhan, saya tidak mau disuntik, saya tidak mau masuk rumah sakit. Saya takut sama suntik saudara. Inilah umur saya 51 tahun tak pernah disentuh suntik. Jujur saudara. Tuhan, kalaupun saya nanti Tuhan sakit, situ aku meninggal, situ aku ambil sebelah saudara. Gak mau aku seperti orang-orang di rumah sakit, karena saya takut suntik saudara. Bukan nggak apa-apa saudara. Oke? Lambung, jantung saudaraku, saya berkata dalam nama Yesus sembuh. Sembuh saudara. Hari ini saudaraku gula. 560, 440 saudara. Gula saya, dokter bilang nggak boleh lagi kau makan yang enak-enak. Jangan, nggak boleh banyak-banyak. Pokoknya yang namanya ini jangan kau makan lagi. Yang boleh kau makan ubi apa itu, gadung suhat, boras bulog. Wah, aku dalam kereta naik kendaraan tiap hari, jatuh aku nanti kalau nggak ada makan dalam tubuh gini. Saya bilang saudara, hantam terus dalam nama Yesus, bilang. Jujur saudara. Pergi ke pesta, pergi ke pesta. Karena sana banyak pesta sini kan, kalau ada pesta diundang datang kita. Dikasih satu mangkuk habiskan terus. Dikasih nasi satu piring penuh habiskan terus. Dalam nama Yesus. Karena saya percaya, karena dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara. Tambah terus, nggak boleh makan pete jengkol, hantam terus. Walaupun gigi tidak rapi. Saudara. Amin. Yang penting saudaraku semangat. Amin. Hati yang gembira katanya obat yang manjur. Saya miliki semangat. Haleluya. Semangat saudara. Kalau ada punya masalah Bapak Ibu, baik remaja muda-mudi, yang penting kau jangan nggak semangat. Haleluya. Itu pengalaman saya saudaraku. Jadi sampai sekarang nggak mau lagi aku ke dokter. Udah 6 bulan. Karena saya kan di dokter diperiksa, takut nanti dibilang nanti entah apa lagi sakitku. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus saja lah. Jadi makan obat, nggak makan obat saudara. Gula pun nggak makan lagi obat gula.
Ada kawanku pendeta di Gunung Loso sana, pendeta dari Gede Besar, Pak Manalu, pendeta Marakir, dan banyak lagi saudaraku penyakit gula. Ditanya saya, Pak Situmarang, apa obatmu kau makan? Kenapa Pak? Aku gula, kamu gulaku. Ditanya, hanya satu macamnya obatku Pak, saya bilang. Itu pun 5.000 satu papan. Obat yang paling termurah, saya bilang. Apa kawannya? Kawannya doa dan iman. Iya. Makanya saudaraku sampai sekarang yang namanya makanan hantam terus. Teh manis masuk terus. Kopi-kopian saset masuk terus. Jagal lembu babi masuk terus. Ya, cuma daging anjing gak saya makan. Selainnya hantam terus. Ya, naik kereta dari kota Cane ke sini masuk terus. Ya, sampai jam 2 rusak kereta masih ya semangat terus saudara. Ya. Hizkia mengalami hal yang luar biasa. Kenapa kita nggak bisa, men? Hizkia manusia biasa sama dengan kita. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Yang pertama saudaraku, rahasianya percaya dengan sungguh-sungguh, amin. Sesudah itu miliki sukacita yang luar biasa. Haleluya. Iya. Si Hana, apa masalah si Hana saudara? Hah? Siapa tahu? Si Hana itu mana suburnya dia? Mandul. Ya kan? Tahu arti mandul? Yang di belakang tahu arti mandul? Anak remaja? Ya, nggak bisa punya anak. Tapi karena si Hana itu datang terus menerus, setiap hari datang ke rumah Tuhan, berdoa, menangis, bersyukur dan berdoa, percaya sama Tuhan, sehingga di 1 Samuel 1 ayat 20 berkata di situ, setahun kemudian mengandunglah si Hana. Bayangkan saudaraku, yang mandul ya bisa jadi melahirkan. Itulah ajaibnya Tuhan ketika kita percaya dengan iman kepada Yesus. Ada pengalaman saya satu di Gunung Lauser, ada jemaat saudaraku melahirkan. Ini orang Karo, ya buru Tarigan atau Tarigan, suaminya perangin angin saudara. Ada sih perangin angin? Ya, dia mau melahirkan anak pertama saudara. Jadi si jemaat ini, si istri si perangin angin ini mertuanya dukun. Jadi menantunya ini ya aktif ke gereja. Jadi berlawanan dua mereka. Jadi sempat orang itu berantem. Ya, dukun dengan jemaat yang setia. Ya. Pada suatu saat saudaraku, dia mau melahirkan. Ya, datanglah suaminya ke gereja, panggil dulu om. Ngapain? Beri doakan aku. Mereka udah berperang secara rohani saudara. Ya. Gak bisa lahir-lahir anaknya, udah di situ bidan. Udah berjam-jam gak lahir-lahir anaknya, bayangkan saudara. Ya. Panggil dulu om. Pendek cerita, suaminya datang ke gereja. Salam om. Siapa? Aku itu om. Ada apa? Udah mau melahirkan istriku. Baguslah. Lu mau melahirkan, saya bilang saudaraku, daripada gak mau lahir-lahir, saya bilang. Ya kan? Ya bagus. Ya, itu yang ditunggu-tunggu kan, kalau udah menikah, ya lahir anaknya ya mantap itu. Iya bang, tapi doakan dulu istriku bang. Karena dia perangin angin kan, aku di sana, semua orang masuk perangin angin. Ya dipanggil abang. Ya aku doakan dari sini. Enggak bang, harus datang ke rumah. Udah gawat ini, masa datang ke rumah. Enggak ada rumah situ bidan. Udah ada bidan sudah berjam-jam. Jadi masalahnya kenapa? Enggak lahir-lahir itu anakku. Udah bahaya. Kenapa enggak lahir-lahir? Udah waktunya atau belum waktunya? Nah, udah. Ya. Kalau belum waktu jangan dipaksa, aku bilang. Sakit itu, bahaya. Iya bang, udah waktunya. Tapi enggak lahir-lahirnya anak itu. Katanya, udah bahaya ini. Ya, perlu aku dari sini. Enggak, datang aja lah. Ayo bang ke rumah. Udah datang aku saudaraku ke rumah saudaraku. Udah di situ lah besan-besannya di depan rumahnya. Ya, duduk. Datang aku ke rumahnya itu saudaraku. Aku, suaminya, ada satu ya kakaknya baru bidan. Saya tengok udah pucat ibu ini saudara. Om, doakan aku om. Udah mati aku nih. Udah nggak sanggup lagi aku. Nggak tahan. Dipegangin lagi perutnya. Udah bahaya ini. Ya. Iya saudara. Saya bilang,
Jangan bilang nggak tahan, nggak bisa, nggak mampu. Katakan, aku sehat, aku bisa, aku kuat. Perkatakan, saya bilang. Apa yang saya bilang dibilang kayak gitu, saudaraku. Ya, saya bilang lah sama suaminya. Jadi, hai, bilang sama si perangannya ini, suaminya, kalau ada salahmu, dosamu, ampuni sama Tuhan, saya bilang. Ya, sudah itu, taruh tanganmu dan kepala istrimu, saya bilang. Mari kita berdoa. Enggak lama doa aku, saudaraku. Ya, mari kita berdoa. Saya bilang, hai ibu, jadilah kuat. Hai bayi, keluar jalan itu. Jalan, saudara. Jalan, saudara. Iya. Keluar asli, saudaraku. Iya. Keluar dari nggak bisa lahir. Keluar, Jadi saya lihat dia, kata dia lahir. Karena kami nggak seberapa di dalam rumahnya itu, saudara. Luar dia, saudara. Ya, dari situlah banyaklah bertambah-tambah jiwa-jiwa, saudaraku. Kesaksian itu, saudaraku, ya, di Gunung Leuser. Amin. Satu lagi, saudaraku, jemaat di Muter 8, ya. Suaminya ini anti karismatik. Tahu apa arti karismatik? Dia dari Katolik. Istrinya mulai garis dari Pentakosta ibadah. Jadi karena gerejanya ke gereja kita ada 4 km, jauh kali kau ke situ gereja. Di sini ada gereja karismatik, pandai-pandaian kau. Jadi salah dirilah istrinya itu. Jauh kali kau gereja, sini banyaknya gereja. Kata saudaraku, nggak bertumbuh aku di situ, di sana aku bertumbuh. Maka kata mau melahirkan lagi istrinya, saudara. Ya. Iya, mau melahirkan, saudaraku. Ya, makanya 2 kali pengalaman saya, saudara, sama ibu-ibu ya yang susah melahirkan anak. Ya. Jadi ketika mau melahirkan istrinya, suaminya sudah panik. Kemana nih Tuhan, jalan ke sana, jalan ke sini. Aduh Tuhan, aduh udah pucat suaminya, istrinya pun udah pucat. Duh, dipanggilnya bapaknya, bapak, purmainmu udah mau menikah, udah mau melahirkan, nggak bisa lahir. Kemana ini? Udah mau di rental mobil untuk membawa ke Laudismi, ke Kota Cane, ya, untuk operasi. Ya, tahu saudaraku? Ya, datang ada jemaat lagi bertemu orang, dia mengalami mujizat Tuhan juga. Tunggu dulu, telepon dulu Pak Pendeta, jangan dulu langsung ke bawah. Kenapa? Karena ya, jemaat ini kebetulan berusia orang sama dengan saya pernah juga mengalami hal mujizat Tuhan, didoakan. Ya. Tunggu dulu, pada waktu itu masih belum ada ya handphone seperti ini, saudara. Masih handphone tulit-tulit. Belum ada kayak gini. Ya, jaringan pun susah, harus menjak kita gini-gini, saudara. Iya, saudara. Oh iya, dulu belum ada jaringan, saudara. Masih gini panjat kita tunggu kerja lama dulu, panjat kita ke atas itu. Halo. Halo, dengar, bagaimana jaringan susah, saudara. Sekarang baru enak, saudara. Ya. Ada apa, Bu? Itu. Ya, datang dulu Pak, ngapain? Hari ini jemaah ini mau melahirkan. Jemaah mereka kok datang sama aku bilang. Iya, gitu. Iya, mau melahirkan, datang dulu Pak Pendeta. Wih, kali ini, saudara. Ya, enggak di situ rupanya bidan. Rupanya si Baso, dukun beranak sama bidan sudah ada di situ. Bayangkan, saudara. Dukun beranak sama bidan sudah ada di situ, tapi enggak lahir-lahir. Bayangkan, saudara. Datang saya pada waktu itu, saya masih kita kulu-kulu. Tahu kita kulu-kulu, saudara? Ya, diengkol, saudaraku. Diengkol. Nolak, saudaraku, ya. Kadang-kadang sakit kaki, saudaraku. Diengkol. Gak hidup, saudara, ya. Jalan mati kok. Mati. Ya mendaki ke terutama di situ kok mogok. Ya, lepas rantainya, ya langsung kotor kena oli, saudara, ya. Berdua perjuangan sekali, saudaraku, ya. Tapi sampai juga saya ke lokasi, saudaraku, walaupun mati-mati sering. Tapi tangannya udah hitam-hitam, kena oli rantai itu, saudara. Kadang lepas rantainya, kadang mogok. Pengalaman sangat luar biasa. Sampai saya di tempat saudaraku, saya tengoklah sudah banyak orang, saudara. Banyak orang, saudaraku, di situ. Ya, suaminya pun udah pucat. Ya, udah pucat, saudaraku. Saya bilang dalam hati saya, inilah kesempatan saya menyampaikan firman sama Bapak ini. Saya bilang, saudara. Ya, dulu Bapak ini suka berontak, suka marah istrinya gereja biru-biru. Sekarang inilah tanggal menmu, saya bilang, saudara. Ya, masuklah Injil, masuk firman, saudaraku. Ya, pasti dengarlah apa kita bilang, saudara. Minta maaf kau, saya bilang, minta maaf sama Tuhan. Minta
nangis suami saudara. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lagi, terus. Ya, ampuni aku Tuhan, terus. Entah apa sama. Ya, karena jahat kali dia. Ya, dihakiminya kita, dihakiminya Tuhan, saudaraku, dihakimi istrinya. Terus minta, terus menangis dia terus bilang. Ya, lagi saya bilang. Menangis dia, saudaraku. Dia bilang, maafkan aku, sayang, tanya, maafkan aku ya, sering jahat samamu, melarang kau gereja, katanya. Udah siap minta ampun, sudah. Taruh tanganmu itu di atas kepala istrimu, saya bilang. Berdoa kita, saya bilang. Berdua kami, saudara. Nggak panjang-panjang. Ya. Saya bilang, hai Bu, jadilah kuat. Hai bayi, saya perintahkan kau keluar dari rumah itu. Weh, jalan di situ. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya. Luar biasa. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Amin. Katakan bersama dengan saya, di tanganku ini ada kuasa Tuhan. Haleluya. Makanya saya ini agak semakin ganteng ini, saudaraku, karena udah sibuk dari dulu. Nah, dulu kurus sekali, saudara. Bapak gembala kita ini, kita gembala kita heran yang aku waktu datang ke sini, kurus sekali kita, saudara. Iya. Amin. Begitu tadi yang tidak mungkin. Haleluya. Ya. Hizkia mengalami hal yang luar biasa. Si Hana juga mengalami hal luar biasa. Ya, wanita pendarahan pun, saudaraku, mengalami hal luar biasa. Ya, asal ku jamah jubahmu, aku sudah sembuh. Amin. Ada sini penyakit nggak sembuh-sembuh? Sudah sembuh? Lihat pujian tadi yang bergoyang-bergoyang tadi, saudara. Ya, saya bilang sama Pak Gembal, kirim sama aku lagunya Pak, saya bilang. Ya. Amin. Ya. Jangan kecewa sama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Bartimeus juga, saudaraku, mengalami hal yang luar biasa. Bartimeus, ya, dia kerjaan mengemis, ya, karena matanya buta. Ya. Tetapi ketika Yesus lewat, dia mendengar tapi tidak bisa melihat. Dia dengar Yesus lewat, ya, langsung dia berseru, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Berarti kalau kita percaya dengan iman, ditambah lagi kita berseru sama Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Bartimeus berseru, ya, kepada Tuhan, ya, matanya disembuhkan Tuhan, saudaraku. Ya. Tuhan bilang, saudaraku, berarti kalau kita berseru, Tuhan terharu. Maka Tuhan bilang apa? Sekalipun, saudaraku, murid-murid Yesus menghalang-halangi dia. Hei, ribut kali kau, sana kau. Yesus sudah jangan kau hamba-hambati. Dia tidak peduli. Yesus anak Daud, kasihannya. Semakin dibentak dia, semakin disuruh diam dia tidak mau diam. Artinya jangan ada putus asa di antara kita yang mengikut Tuhan ini. Amin. Seberapapun tantangan masalah kita hadapi, jangan pernah menyerah. Bartimeus tidak pernah menyerah walaupun disuruh murid-muridnya dia diam, supaya jangan berseru. Dia tidak mau diam. Semakin dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku, sehingga Tuhan berbalik, saudaraku, apa yang saya perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku bisa melihat. Guru, supaya aku bisa melihat. Jadilah seperti imanmu. Maka dia sembuh. Amin. Jadi percaya Bapak Ibu, sepulang dari sini sudah disembuhkan Tuhan. Ya. Saya, saudaraku, kasih lagi pengalaman saya dalam hal mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan saya alami, saudaraku. Ya, besok kami, saudaraku, sebagian tim pergi rehat ke Jakarta. Ada yang hari Selasa, para pejabat-pejabat yang ada Sembagut, si Aceh juga yang ada di Indonesia akan kumpul di Jakarta. Tahu, saudaraku, sebelumnya, ya, ini mujizat Tuhan juga, saudaraku. Ya, karena saya bergumul selama ini, yang ikut terus rehat itu saya. Ya, istri nggak pernah ikut. Ya, jadi ibu-ibu gembala mendorong supaya istri saya bisa ikut. Ya, jadi saya kasih tahu lah ke jemaat Gunung Leuser, bahkan teman-teman yang ada di Gunung Leuser,
bahwa kami akan pergi ke Jakarta, mereka heran. Hamuna dua lah tu Jakarta. Nepu hamuno dan gudang hepeng bulu dua halak tu Jakarta. Ya, itulah bahasa Bataknya. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, saudara. Ya, kalian dua pergi ke Jakarta, pulang pergi, nggak mikir kalian berapa ongkos habis. Tapi saya bilang, memang uang kami tidak ada, uang Tuhan banyak. Itu saya berkatakan. Ya, harus kirim uang selama direhat sekian, seorang kali sekian orang. Ya, saya percaya Tuhan, Tuhanlah yang mencukupkan. Ya, dapat uang. Dan dari mana-mana, saudaraku. Pokoknya mudahlah, dipermudahkan Tuhan lah, saudaraku. Ya, kirimkan. Ya, kami kirim tanggal 8 bulan 9. Ya, datang lagi Pak Ketua, saudaraku. Ya, BPD itu kirim bangun. Ya, pas itu orang kita udah dapat apa nih, tiket ke Jakarta. Ada paling murah, siap-siap Bapak siapkan uangnya ya. Kali 2 orang, kali sekian. Siap. Banyak belum ada di kantong, siap. Amin. Sama seperti mengirim apa? Kami kirim transfer uang apa itu? Uang biaya reha itu 3 juta ya, 2 orang. Siap. Kirim terus. Dari mana aja uang itu? Ya. Ya, uang pesawat lagi, tiket. Kirimkan Pak, siap Pak. Siap. Belum ada di tangan, siap. Ya. Jadi saya bilang sama jemaat Gunung Lawasir, kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, orang yang beriman itu, ciri-cirinya saudaraku, tandanya orang beriman, enggak kita lihat dari mata jasmani, ada, itulah beriman. Kalau sudah adanya, tak perlu lagi iman. Amin. Ketika enggak ada lah, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, situlah kita andalkan iman. Amin. Puji Tuhan, dapat uang kami kirim, saudara. Hanya satu lagi yang kurang, saudaraku. Ongkos pulang pergi belum ada. Hah? Iyalah, ongkos pulang. Ya, maaf Pak. Ya, ongkos pulang belum, tapi ongkos pergi udah ada. Tapi saya masih percaya, pasti Tuhan sediakan. Karena banyak pengalaman saya yang saya alami, saya praktekkan di pelayanan, bahkan dimanapun saya berada. Ya, saya praktekkan yang betul-betul terjadi ketika kita imani, saudara. Ketika Hizkia dan Bartimeus dan wanita pendarahan dan si Hana itu memiliki iman yang teguh dan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Di tempat ini pun jemaat, di tempat ini milikilah iman yang teguh. Amin. Kalau ibu-ibu sini setianya ibu-ibunya bergereja, luar biasa. Bapak, haleluya. Kalau di tempat kita bapak-bapaknya nggak setia, saudara. Ya, ibu-ibu yang setia, itulah pergumulan saya. Ya, karena lebih banyak di tempat sana ibu-ibu yang janda. Ya, meninggallah suaminya, ya pergilah suaminya. Ya, yang ada suaminya lengkap hanya 5 ya, saudaraku, jemaat kita. Ya, tapi semua banyak hal mujizat Tuhan yang luar biasa. Adalah ini suaminya tukang mabuk, saudara. Sini ada masih suami yang tukang mabuk, ada lagi. Beri kita doakan supaya jangan mabuk lagi. Ada lagi? Udah sembuh? Jangan seperti yang di kampung kami, namanya Pak Tambunan. Seberapa banyak pun pencahariannya, pendapatannya, habis ketua, habis ke psikiater, habis ke togel, habis martengen-tengen. Gak pernah dikasih sama istrinya. Saya rasa di sini nggak ada seperti itu ya. Di kampung kami sana, saudara. Kasihan istrinya. Ya. Pulang malam udah gini, saudara. Pulang malam, ya pergi dari rumah masih lurus jalannya, masih ganteng, saudara. Pergi dari rumah masih ganteng jalannya, saudara. Tapi ketika udah pulang sampai tahu, saudaraku, rasa di tempat ini nggak ada seperti itu. Parah kali dia, saudaraku. Maaf kata, saudaraku, dia bilang sama orang-orang, maaf kata,
kalau berak saya di celana saya, siapa yang larang katanya. Ketika mabuk dia, datanglah orang di sekitarnya yang aku pikir nggak ada yang larang Pak, nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Berakkan aja lah katanya. Diberakkan saudara. Itulah jahatnya. Ditanya pula orang-orang. Halo, mulai emang buru. Kalau berak saya celana saya, ada yang larang? Coba. Nggak ada. Berakkan. Diberakkan lah. Tahu saudara? Ya, sesudah itu dibuka celananya, pulang bersempak-sempak dengan situasi mabuk, nggak sadar. Dijemurkanlah celananya di tempat gede. Kan celananya di tempat jemuran, ya jemurkan. Jadi kerjanya tukang mancing ikan di sungai. Jadi kalau dia pergi ke sungai, dia harus belanja dulu yang punya gede ini. Pagi-paginya datang dia. Ya sebelum datang dia datang ibu ini menyuci menjemur kain. Udah heran yang punya gede. Kok ada celana ini? Celana siapa ini ya? Saya kenal nggak celana suamiku ini. Tapi bau. Ya bau lah kan? Ya lewatlah bapak ini mau belanja. Salam ya. Ini mereka tarikan juga si Tagalung suaminya. Tarikan istrinya, suaminya mereka udah galung. Ya gitu saudara ya. Nah baru itu beli rokok lah, belanja lah, gula, kopi katanya tuh. Oh iya toh. Oh ini toh. Itu. Ini celana siapa ini? Itu kenal katanya. Datang bapak ini, celana aku pikirnya kan. Gak sadar dia. Celana aku. Ngapain situ? Celana aku itu. Celana itu ini. Mira, tapi bau. Datang bapak itu, mereka tambunan ini. Celana ini celana aku. Jadi tai itu nggak tai itu. Coba bayangkan, ya. Celana itu celananya, ya. Tapi tai itu nggak tainya. Mungkin enggak saudara? Udah gini saudara itu. Iya. Aturannya marah ibu itu jadi sakit perutnya kita ketawa saudara. Karena dibilang celana itu celana aku. Belum ada di sini seperti bapak kan? Belum ada kan? Belum ada. Ini ngomong kami ya. Jadi bersyukurlah ibu-ibu kalau belum separah itu suaminya, amin. Amin. Dan dia kalau udah mabuk saudara, kami semua udah datang ngintip. Kenapa kami datang ngintip? Disuruh istrinya joget. Iya, parah kali saudara. Joget. Dulu waktu tape itu masih ada kaset pipa itu saudara, pita masih. Ya, joget. Kalau kurang goyang dia tunjuk goyang. Seperti tadi lah goyangnya ya, lagu itu tadi gini. Goyang gini. Baru senang dia. Kalau gini-gini dia goyang. Ngeri saudara. Ngeri kalau nggak bertobat, amin. Amin. Ya. Jadi bertobatlah bapak, amin. Jangan lagi suka mabuk, kalaupun nggak bisa ditahan. Berdoalah supaya bisa dipulihkan Tuhan, amin. Iya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Ya, sudah merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, saya katakan tadi, semangat jangan hilang dari hidup kita. Milikilah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya, iman yang teguh. Ya, Ibrani 11 ayat 6 berkata saudaraku, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dia beri upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan hanya sekedar ya bergereja setiap minggunya, jadi orang Kristen,
Tetapi kita juga harus percaya betul-betul bahwa Allah itu memang ada. Karena di kampung kami sana, walaupun rajin gereja, orang Kristen karismatik nggak di sini ya, masih suka ke dukun. Tapi rajin gereja, aktif gereja, setia, ya. Hilang telur ayamnya, tanya dukun. Ya. Bayangkan saudara, rajin gereja, ya. Banyak juga sudah pelayan, bertua, ya. Waduh, nggak bagus ayamnya meram, tanya dukun. Ya. Sakit kepala, tanya dukun. Banyak di kampung kami sana, ya. Berarti dia belum percaya bahwa Allah itu memang ada. Setiap orang yang percaya Yesus, nggak ada yang lain yang hanya Yesus. Amin. Mau kayak gini penyakit kita, jangan lagi dukun. Biarlah mati dalam Tuhan. Amin. Iya. Ada saudaraku baru-baru ini, ya bukan jemaat kita, jemaat dari KBP. Asal dia kumat, cekik lehernya ini, lehernya mau dicekik, ya disuruh bertuanya pendetanya udah berdoa, tak masih diganggu setan. Ya. Padahal dari kilometer 6 ke tempat kita itu kilometer 12 6 kilometer ada banyak gereja dilewati. Ya. Pak pendeta, datang dulu ke rumah kami, ngapain? Berdoa. Kau gereja di mana rupanya? HKBP. Suruhlah pendetamu. Ya, jangan kami, nanti apa kata gembalamu, nanti pendetamu tadi jiwa-jiwa kata nanti. Ya, kecuali kau udah jemaat sah di GKB, ya aku datang ke rumahmu, aku bilang. Ya. Jadi karena kami ambil keputusan di Gunung Leuser, kita pengurus-pengurus gereja supaya jangan suka pindah-pindah gereja. Karena di gunung sana suka pindah-pindah gereja, tersinggung pindah. Ya. Sakit hati sesama jemaat pindah. Ya. Kurang diperhatikan pindah. Ya. Keliling-keliling situ aja, pindah dari sini, balik lagi sini. Tersinggung sini, balik ke sini. Tersinggung sini, balik ke sini. Biar putar-putar, saudaraku ya. Gitulah saudaraku. Jadi bikin peraturan, ya jangan salah terima jemaat. Ya, jangan asal pindah katanya. Oke, kita tangan saudaraku. Maka saya bilang sama seorang tadi, tahu saudaraku? Ya, kalau mau didoakan, datang ke gereja kami. Kalau datang ke gereja kami, siapa yang bisa larang? Saya bilang, datanglah dia saudaraku sama suaminya. Ya. Kita doakan saudara, sembuh. Haleluya Pak Amang, udah sembuh lagi hingga malam mengganggu aku. Nanti hari Minggu jam berapa masuk mau ibadah aku? Ya, sembuh, datang di gereja saudara. Tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Ya. Ya. Memang pengalaman kita di Gunung Leuser luar biasa saudara. Ya. Ada yang rematik, orang kita karo, ya, buru ginting, ya sampai sekarang, ya, situ dia menetap, sembuh dari rematik. Ya. Sayangnya, saudaraku, ketika terjawab masalahnya, menghilang. Itu yang banyak terjadi dalam kehidupan anak Tuhan ini, saudaraku. Ketika terkabulkan doanya, ketika terjawab doanya, pas yang diinginkan tidak tahu bersyukur. Ya, karena tersinggung, karena kurang perhatian pindah. Saya lihat yang pindah itu dari tempat kita bukan lebih baik hidupnya saudara, tambah parah. Kenapa? Ya, karena datang masalah nggak kuat imannya, kecewa, putus asa, diambil jalan pintas. Jadi nggak boleh mengambil jalan pintas, amin. Kalau sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah mengambil jalan pintas. Datanglah kepada Yesus. Amin. Datang kepada Yesus, saudara. Sebenarnya kalau mau saya saksikan tentang mujizat itu saya alami, nanti kita lama kali pulang, saudara. Iya. Mulai dari anak saya si Grace ini. Saya lihat tadi cantik kali, buru-buru saya pikir saudara. Iya. Ya puji Tuhan, Pak Gembala sudah mempercayakan dia pula. Itu yang kebanggaan kami di kampung sana. Dipakai anak kami melayani Tuhan. Ya, ini dulu promator ini saudara. Si Grace ini orang bilang gak hidup lagi itu. Promator kurang umur.
Iya, saya pikir nggak hidup ini. Iya, saya menangis banyak air mataku mendoakan dia, saudara. Karena mamanya pendarahan, terus pendarahan. Aduh Tuhan, aku bilang saudaraku, kemana nih Tuhan? Selamatkan istriku Tuhan, kasihan istriku. Dokter bilang harus ada darah 3 kantong baru bisa dioperasi. Pada waktu itu krisis moneter Bapak Ibu, pendapatan pun nggak seberapa. Ikan pengusir nggak kena sambal karena nggak ada minyak makan. Iya jujur saudara, jujur kami alami di Gunung Lotasan saudaraku. Karena kasih karunia Tuhan lah makan saya siap sampai sekarang saudaraku. Diubahkan Tuhan semuanya saudara. Makanya kalau saya ceritakan semua saudaraku tentang mujizat yang kami alami, enggak pulang kita nanti saudara. Ya, si Gracie saudaraku, dokter bilang harus ada darah 3 kantong. Saya bilang Tuhan, kemana lah aku cari Tuhan darah 3 kantong? Kan? Kan kalau nggak dari adik mamanya, ya adikku, gitulah kan? Ya, dari mana jauh-jauhnya semua kami? Itu pun kalau ada darah dari mana uangnya Tuhan? Saya bilang saudara. Dari mana aku dapat uang? Saya berdoa saudaraku di rumah sakit itu saudara. Ya mungkin dokternya dilihatnya aku berdoa sujud di depan pintu saudaraku. Saya nggak malu berseru sama Tuhan. Tuhan, darah Yesus yang menyempurnakan. Karena bilang dokter kalau nggak ada darah itu tinggal nggak boleh dioperasi, maka kan nggak selamat dua-dua. Ya, darah Yesus yang menyempurnakan. Saya berseru nggak malu, saya di rumah sakit umum Kota Cahani saudaraku. Ya, siap saya berdoa, tahu Bapak Ibu, amin. Aku bilang, udah selesai, udah diselesaikan mereka ini, udah selesai. Cepat kali, mana dok? Selamat. Datang Pak dokter itu bilang, iman Bapak luar biasa. Sehat dua-dua Pak, sehat. Ya, dulu saya suka memang harus perempuan, ya kan? Karena ada prosedur kalau operasi itu ditanya dulu suami, apakah setuju dioperasi? Ya, walaupun laki-laki, saya bilang bagi saya laki-laki perempuan sama, walaupun nggak perempuan lahir nggak jadi masalah, yang penting hidup dua-dua. Tahu saudaraku, saya tanya dokternya, Pak dokter, laki atau perempuan yang lahir? Perempuan. Haleluya! Lompat aku saudaraku. Kenapa aku udah haleluya? Senang aku perempuan lahir. Menjadi aku. Pak dokter siap turun heran, ngapa lu menjadi itu katanya. Karena senang kali aku saudaraku, perempuan lahir siap dua-dua mau lompat-lompat aku di rumah sakit itu. Itulah Gracie saudara, mujizat Tuhan. Samuel juga itu mujizat itu berdua itu. Makanya aku buat nama Samuel bukan asal nama itu. 3 hari pecah ketumban, nggak lahir-lahir saudara. Maka saya bilang saudaraku, pengalaman saya mujizat Tuhan luar biasa. Bayangkan 3 hari, kalau ibu-ibu 3 hari pecah ketumban dan lahir-lahir, udah kering. Ikut juga ada Santuri mengantar itu saudaraku. Ya, kebetulan bidannya Islam, dia berdoa dalam nama Yesus sembuh mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, kami kan berdoa masing-masing saudaraku. Saya bilang, keluar dalam nama Yesus, lahir. Makanya buat namanya Samuel yang diminta dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, siapapun kita di depan ini, kalau kita memang betul-betul dengan iman berdoa berseru kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Masalah itu menjadi berkat. Siapa mau punya masalah di tangan? Siapa mau berkat Tuhan? Kalau mau banyak berkat, harus banyak masalah. Tapi masalahnya jangan masalah yang dibuat-buat. Lain hal itu, amin. Jangan nanti Bapak bilang nanti Pak Pendeta Situmorang dari Gunung Lauser itu dibilang ada masalah, ada berkat. Ya, kita curilah kereta tetangga. Bukan jadi berkat itu. Polisi datang. Sebelum datang polisi digebui dulu. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Jangan masalah yang kita buat-buat, amin. Haleluya.
Pikir deh bapak dicuri uang istrinya. Masalah besar itu sama istri. Ya, amin. Jangan. Haleluya. Ya, jangan suka tampar istri-istri. Sabar sini masih ada sih bapak suka tampar istri. Malu atau bukan? Sudah bertobat semua? Di kampung kami sana saudaraku ada juga bapak gitu. Tahu saudaraku, kasihan saudaraku kalau ada bapak sini yang suka mukul istri. Bertobatlah saudara. Istrinya sudah hamil, sudah enggak lama, seminggu lagi udah melahirkan. Jalannya udah seperti itu. Udah mau pecah, udah udah mau keluar. Ya, udah gini udah patientnya udah anggar jago saudaraku ya. Kenapa? Oh ya, tahu saudaraku, karena kurang enak masakannya, dipukul, ditunjang, dipukul. Kasihan saudara. Akhirnya meninggallah anaknya itu saudara. Kasihan saudaraku, meninggal anaknya. Enggak lama lagi kemudian istrinya pun meninggal. Karena banyak kali pukulan selama hidupnya. Luar biasa. Saya percaya Pak ini bapak sudah bertobat, dia dipilihkan Tuhan, amin. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, amin. Ada pula di kampung kami sana karena tukang mabuk suaminya, pulang balik sudah muntah-muntah, setiap pulang muntah, ya sampai di rumah udah setiap pulang ke rumah udah muntah. Ini malah kasih lelahi. Kalau ada cuma kasih lelahi, berkeluarga lah mereka. Pertama keluar ya Indomie. Iya. Baru muntah kedua. Karena asin. Setiap pulang rumah mabuk terus. Ya. Muntah ketiga. Tahu tempe. Yang terakhir tomat. Keluar tomat. Gak sabar istrinya pulang dari rumah, disediakanlah sordak-sordak. Tahu sordak-sordak? Yang di rumah itu ada panjang apanya? Itulah ya, pulang udah di balik pintu udah gini. Katanya datang istrinya dia. Pung! Pak. Sampai sekarang dia nggak mau lagi mabuk, udah bertobat dia karena dipukul istri. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Seberapapun masalahmu datanglah sama Tuhan. Haleluya. Jangan pernah putus asa. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.